Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Frida Yudamayanti. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Vector Error Correction Model (VECM) untuk meramalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Anang Kurnia dan Ibu Pika Silvianti MSI. Adapun outline yang akan saya bawakan adalah sebagai berikut. Seperti yang kita tahu bahwa fluktuasi nilai kurs itu mampu berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan jika tidak terkontrol maka akan berdampak pada krisis. Ada banyak faktor yang menyebabkan fluktuasi nilai kurs ini. Dengan demikian, perlu analisis secara simultan untuk mengetahui apa saja penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis hubungan jangka pendek dan panjang perubahan inflasi ekspor-impor cadangan devisa dan BI rate terhadap nilai kurs, dan yang kedua adalah meramalkan nilai kurs menggunakan vector error correction model (VECM). Adapun data penelitian yang saya gunakan di sini bersumber dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan BPS dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2019. Adapun data latihnya dari Januari 2012 hingga Desember 2018. Sedangkan sisanya adalah data uji. Adapun 6 perubahan tersebut adalah kurs ekspor impor, cadangan devisa, inflasi, dan BI rate. Selanjutnya adalah prosedur analisis data. Tahapan pertama adalah melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini berguna untuk melihat karakteristik data secara visual. Selanjutnya adalah melakukan uji kestasioneran data dengan menggunakan automated decay flare. Apabila data sudah stasioner pada level, maka VAR bisa langsung digunakan. Jika tidak, maka lakukan pembedaan pertama. Jika data stasioner pada pembedaan pertama, maka lanjutkan dengan pemilihan lag optimum yang ditentukan berdasarkan nilai AIC minimum. Setelah itu, uji stabilitas VAR. Uji ini untuk memvalidasi hasil uji Impulse Response Function atau IRF dan Forecast Error Variance Decomposition atau FEVD. Model VAR dikatakan stabil apabila semua akar dari fungsi polinomial berada dalam unit circle atau nilai absolutnya kurang dari 1. Jika model belum stabil, maka lakukan pemilihan lag optimum dengan kriteria lainnya. Selanjutnya adalah uji kausalitas Granger. Uji ini digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat di antara peubah-peubah dalam model. Selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini berguna untuk melihat ada tidaknya hubungan jangka panjang antar peubah yang tidak stasioner. Pada uji ini, metode yang saya gunakan adalah Johansen Cointegrity Test. Dengan banyaknya vektor kointegrasi, diperoleh dari uji trace statistik. Untuk menggunakan analisis VECM, maka minimal memiliki satu rank kointegrasi. Jika tidak, maka analisis yang digunakan adalah VAR pada pembedaan pertama. Setelah kita bisa memastikan bahwa data kita bisa digunakan untuk analisis VECM, maka lanjutkan dengan pendugaan parameter VECM. Di sini kita bisa memperoleh informasi peubah apa saja yang berpengaruh pada jangka panjang dan pendek. Selanjutnya adalah uji diagnostik model. Di sini saya melakukan 3 pengujian, yaitu uji normalitas dengan uji Jerquebera, uji autokorelasi dengan uji Portman-Langbox, dan uji kehomogenan dengan weight heterogeneity test. Jika belum didapatkan model terbaik, maka lakukan pemilihan rank kointegrasi lainnya. Selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan analisis IRF dan FEVD. IRF sendiri berguna untuk menentukan respon suatu peubah terhadap shock atau guncangan dari peubah lainnya. Sedangkan FEVD sendiri digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi atau peranan suatu peubah dalam mempengaruhi peubah lainnya. Selanjutnya, lakukan evaluasi model dengan menghitung MAPE dengan data uji. Lalu bisa dilanjutkan dengan meramalkan 7 bulan pertama di tahun 2020. Secara detail, statistik uji dan hipotesisnya disajikan dalam slide-slide selanjutnya.
Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah eksplorasi data. Di sini saya memplotkan semua pengubah. Terlihat bahwa nilai kurs dari tahun 2012 hingga tahun 2019 cenderung mengalami tren. Demikian pula dengan cadangan devisa. Lain halnya dengan ekspor dan impor yang cenderung memiliki pola yang sama. Sedangkan inflasi dan BI rate sempat mengalami gejolak yang cukup parah di tahun 2012 hingga tahun 2016. Selanjutnya adalah uji stasionaritas. Di sini saya menggunakan automated decay Fuller test. Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa semua pengubah pada level memiliki P value yang lebih besar daripada 0,05 sehingga pengubah-pengubah tersebut tidak stasioner. Selanjutnya setelah dilakukan pembedaan pertama, terlihat bahwa P value dari masing-masing pengubah tersebut telah kurang dari 0,05 sehingga pengubah tersebut telah stasioner pada pembedaan pertamanya. Selanjutnya adalah penentuan lag optimum. Di sini saya menggunakan kriteria nilai AIC. Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa pada lag kedua nilai AIC menunjukkan nilai yang minimum, sehingga lag optimumnya adalah 2. Selanjutnya, uji stabilitas VAR. Di sini terlihat pada tabel 3, kolom kedua, terlihat bahwa nilai-nilainya kurang dari 1, sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa model VAR yang telah kita peroleh telah stabil. Dengan demikian, analisis impulse response function atau IRF dan forecast error variance decomposition atau FEVD yang diperoleh nantinya sudah valid untuk digunakan. Selanjutnya adalah uji kausalitas Granger. Di sini terlihat bahwa BI rate memiliki keterkaitan kausalitas satu arah dengan kurs. Dan bisa kita lihat juga bahwa BI rate ternyata juga dipengaruhi oleh pengubah lainnya, yaitu ada inflasi, ekspor, dan impor. Sedangkan cadangan devisa tidak memiliki keterkaitan kausalitas satu arah dengan pengubah manapun. Namun, dalam taraf nyata 10%, cadangan devisa memiliki keterkaitan kausalitas satu arah dengan BI rate. Dengan demikian, jelas bahwa antar pengubah saling memiliki hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah uji kointegrasi. Di sini saya menggunakan uji Johansen kointegrasi test. Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 4, terlihat bahwa rank kointegrasi yang mungkin adalah 1 hingga 5. Pada jumlah rank kointegrasi 5, nilai trust statistik kurang dari nilai kritis, yang artinya tak tolak H0. Hasil ini menyatakan bahwa terdapat kointegrasi pada rank kelima. Selanjutnya, pada uji diagnostik model apabila tidak memenuhi asumsi, maka ujikan rank kointegrasi yang lain. Selanjutnya, apabila kita telah bisa memastikan bahwa kita bisa menggunakan analisis ini, maka selanjutnya adalah pendugaan parameter. Dari 5 persamaan kointegrasi yang ada, hanya persamaan kointegrasi yang pertama dan kedua yang signifikan. Pada persamaan kointegrasi pertama, nilai koefisien error correction term atau ECT-nya bernilai negatif, yaitu sebesar negatif 0,07 dan T statistiknya signifikan. Nilai ECT ini adalah menunjukkan kecepatan penyesuaian jika terjadi penyimpangan pada jangka pendek, maka akan dikoreksi sebesar 7% untuk menuju keseimbangan jangka panjang. Adapun perubahan yang signifikan pada persamaan kointegrasi pertama ini adalah nilai kurs dan BI rate. Demikian pula dengan interpretasi pada persamaan kointegrasi yang kedua. Selanjutnya, kita juga bisa memperoleh analisis jangka pendek. Terlihat pada tabel 6 hanya ada 3 perubahan yang berpengaruh, yaitu kurs, ekspor, dan BI rate. Masing-masing berpengaruh pada satu periode sebelumnya. Sebagai salah satu contoh interpretasinya, apabila terjadi kenaikan pada ekspor satu periode sebelumnya sebesar 1%, maka kurs akan naik sebesar 0,177%. Setelah kita menduga parameter VECM, selanjutnya adalah melakukan uji diagnostik model. Di sini, uji kenormalan, kehomogenan, dan autokorelasi sudah terpenuhi. Sehingga, dengan demikian, bisa dikatakan bahwa model layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah analisis IRF dan FEVD, di mana IRF sendiri adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana respon kurs terhadap guncangan yang disebabkan oleh perubahan lain. Adapun hasil ini disajikan pada gambar 8 berikut. Sebagai salah satu contoh interpretasi, di sini disajikan di gambar 9 adalah respon kurs terhadap guncangan yang terjadi pada ekspor. Apabila terjadi guncangan sebesar 1 standar deviasi pada ekspor, maka
akan direspon oleh nilai kurs. Pada periode pertama belum direspon, namun setelah memasuki periode kedua, kurs mulai merespon guncangan tersebut. Selama 4 periode pertama, guncangan yang terjadi pada ekspor terus direspon negatif oleh kurs, yang artinya terjadi penurunan pada kurs hingga sebesar 6%. Namun setelah memasuki periode kelima, guncangan ini secara perlahan direspon positif oleh kurs hingga periode ke-24. Selanjutnya adalah analisis forecast error variance decomposition atau FVVD. Di sini kita bisa mengetahui seberapa besar kontribusi atau peranan dari masing-masing peubah dalam mempengaruhi perubahan nilai kurs. Di sini terlihat bahwa nilai kurs, inflasi, dan BI rate adalah 3 peubah yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan nilai kurs. Selanjutnya adalah evaluasi peramalan. Pada tabel 7 adalah evaluasi peramalan terhadap data uji. Dari analisis ini diperoleh MAPE sebesar 1,78%, sedangkan pada tabel 8 adalah peramalan pada tahun 2020. Kesimpulan yang bisa diambil dari analisis ini adalah model yang digunakan adalah VECM dengan lag optimum 2 dan 5 rank kointegrasi. Adapun peubah yang berpengaruh pada jangka pendek dan panjang adalah kurs ekspor dan BI rate. Model ini mampu meramalkan dengan baik. Hal ini terlihat dari MAPE yang dihasilkan, yaitu sebesar 1,78%. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa mencoba menambahkan peubah lain yang mungkin lebih sensitif dan relevan terhadap fluktuasi kurs, baik peubah ekonomi maupun non-ekonomi, serta bisa memperpanjang periode analisis. Sekian pemaparan hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.